Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Isani dari kelas EKIS 4E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang surat berharga dalam aspek hukum dalam ekonomi. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari surat berharga. Surat berharga adalah surat bernilai uang yang dapat dijual belikan atau digunakan sebagai guna saham atau bukti pernyataan modal. Nah, dengan demikian, dalam lalu lintas perdagangan, surat-surat mempunyai nilai uang yang sering disebut sebagai surat-surat berharga. Nah, dalam surat-surat berharga, uang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu surat berharga negotiable instrument dan surat berharga berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Nah, jenis-jenis dari surat berharga itu sendiri adalah dalam lintas uang dikenal juga sebagai antara lain pisel, cek, bilet giro, surat sanggup, commercial paper, surat berharga pasar uang, garansi bank, sertifikat Bank Indonesia. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang wisel. Ketentuan mengenai wisel diatur dalam pasal 100 sampai dengan pasal 173 KUHP Dagang yang menentukan syarat formal bagi wisel. Dalam KUHP Dagang pada persyaratan format wisel di mana HMN Purwosutipto mendefinisikan wisel sebagai berikut, yaitu syarat yang membuat kata wisel di dalamnya ditandatangani dan ditandatangani di suatu tempat, di mana penerbitnya memberikan perintah tidak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang ditunjukkan oleh penerbit atau penggantinya suatu tempat tertentu. Menurut pasal 100 KUHP Dagang bahwa syarat wisel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyebutkan istilah wisel di dalam naskah surat wisel yang bersangkutan. Yang kedua yaitu perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar atau tersangkut atau tidak atau tertarik. Yang keempat yaitu penerapan hari bayar. Yang kelima, penetapan tempat pembayaran yang harus dilakukan. Yang keenam, nama orang kepada siapa atau penggantinya pembayaran harus dilakukan. Nah, yang ketujuh yaitu tanggal dan tempat wisel diterbitkan. Yang kedelapan, tanda tangan penerbit. Yang selanjutnya yaitu surat cek. Surat cek merupakan warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank-bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjukkan olehnya atau pembayarannya. Dalam hukum pengaturan cek diatur dalam pasal 178 sampai 229 KUHP Dagang. Di samping itu ada tambahan penjelasan yang dimuat dalam surat edaran Bank Indonesia. Pada pasal 178 KUH Dagang, syarat untuk cek adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus terdapat perkataan cek dalam bahasa yang dipakai untuk bunyi cek tersebut. Nah, yang kedua yaitu surat cek harus berisi perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tersebut. Nah, yang ketiga, nama orang yang harus membayar tertarik harus selalu suatu bank. Nah, yang keempat yaitu petunjuk tempat pembayaran.
Yang kelima, penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek. Yang terakhir yaitu yang keenam, penyebutan tanggal dan tempat penarikan cek. Nah, yang berikutnya yaitu jenis-jenis cek. Yang pertama, cek atas unjuk atau pembawa, di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja yang datang untuk mengeluarkan cek tersebut kepadanya. Nah, yang kedua yaitu cek atas nama, di mana bank akan membayarkan kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu cek atas pembawa, di mana bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk, tetapi hal ini berbeda apabila sebutan pembawa dicoret, maka cek tersebut berlaku sebagai cek atas nama. Nah, yang keempat yaitu cek mundur. Nah, cek mundur merupakan cek yang oleh penariknya diberikan tanggal akan datang. Dengan demikian, cek yang bersangkutan hanya dapat diuangkan pada tanggal yang telah tercantum dalam cek yang bersangkutan. Nah, yang kelima yaitu cek silang. Cek silang ini merupakan cek yang diberikan tanda silang atau garis miring yang sejajar pada bagian muka. Tanda silang tersebut memberikan petunjuk kepada bank pembayaran bahwa cek tersebut hanya dapat dibayarkan kepada suatu bank yang disebut di antara dua garis silang sejajar. Nah, dengan demikian cek silang hanyalah untuk disetorkan ke dalam rekening saja, sehingga cek yang bersangkutannya dapat dikeliringkan pada bank tersebut. Nah, yang keenam yaitu cek kosong. Cek kosong adalah cek yang pada saat diajukan kepada bank tertarik untuk diuangkan, tidak tersedia dana yang cukup pada rekening nasabah penarik cek tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu Gilford Giro. Nah, dasar hukum Gilford Giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia pada nomor 28 atau 32 UPG. Nah, tanggal 4 Juli 1995, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 28 atau 32 Cap atau Dir pada tanggal 4 Juli 1995. Nah, Gilford Giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpanan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebut namanya. Nah, surat sanggup atau surat promise atau akses, surat ini adalah surat yang dibuat oleh seseorang berisikan suatu kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu dasar hukum sanggup diatur pada pasal 174 sampai 177 KUH Dagang. Nah, syarat-syarat dalam surat sanggup adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyebutan sanggup dimuatkan dalam teks sendiri. Yang kedua yaitu kesanggupan tak sanggup untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, penetapan hari pembayarannya. Yang keempat yaitu penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. Nah, yang kelima yaitu nama orang yang kepadanya pembayaran harus dilakukan. Yang keenam yaitu tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani. Yang ketujuh yaitu tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup itu. Nah, yang berikutnya yaitu commercial paper. Nah, berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 28 atau 49 UPG tanggal 11 Agustus 1995, yakni persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial melalui
diperdagangkan melalui bank umum. Nah, yang selanjutnya yaitu surat jaminan bank. Nah, surat jaminan bank ini adalah surat jaminan untuk membayar seseorang berdasarkan undang-undang tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah, adapun syarat-syarat dalam jaminan bank yaitu ada judul, nama dan alamat, tanggal penerbitan, transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerimaan garansi. Yang selanjutnya yaitu jumlah uang yang dijamin bank. Nah, ada pengesahan batas waktu penjualan decline dan terjadinya wespertasi, dan yang terakhir yaitu tanggal mulai berlakunya dan berakhirnya. Nah, adapun pihak-pihak dalam letter of credit atau LC. Sebelum importir membuka LC di bank, itu importir telah membuat perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan penjual ekspor atau penjual eksportir. Nah, berdasarkan perjanjian tersebut, maka pembelian membuka L atau C di bank devisa pembeli. Nah, pihak-pihak dalam pelaksanaan pembukaan LC adalah sebagai berikut, yaitu pembeli, ada penjual, bank pembuka, bank penerus, bank pembayar, dan remitting bank, confirming bank, dan serta negotiating expulsing bank. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.